Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, yaitu korupsi dana desa. Tahukah kalian, sepanjang tahun 2025 saja, sudah tercatat ratusan kepala desa di Indonesia terjerat kasus korupsi dana desa. Salah satunya saya akan bahas dalam video kali ini. Kasus yang saya bahas adalah kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Haryana Pohan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan mantan kepala desa yang berinisial PS. Berdasarkan hasil persidangan, penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa terjadi selama periode 2019 hingga 2021. Sebenarnya, Inspektorat sudah menemukan indikasi penyimpangan sejak tahun 2018. Namun saat itu terdakwa hanya berjanji akan mencicil pengembalian dana tersebut. Akibat perbuatannya tersebut, kerugian negara yang timbul mencapai sekitar 776 juta rupiah. Akibat Pengadilan Negeri Medan awalnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Namun, pada Mei 2026, Pengadilan Tinggi Medan memberatkan vonis hingga 3 tahun di penjara. Ditambah denda 100 juta rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 776 juta rupiah. Ada beberapa hal menyebabkan kasus ini bisa terjadi. Yang pertama, lemahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan. Inspektorat sebenarnya sudah mendeteksi penyimpangan sejak 2018. Tetapi penindakannya baru terjadi bertahun-tahun kemudian. Kedua, minimalnya transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sehingga penyimpangan tidak segera diketahui publik. Yang ketiga, lemahnya pengawasan internal di tingkat desa, termasuk peran badan pemusyawaratan desa yang belum optimal. Jika dikaitkan dengan prinsip clean government, kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dampaknya, pembangunan desa jadi tidak maksimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah kasus serupa terulang. Yang pertama, penguatan tindak lanjut atas temuan inspektorat, bukan hanya sebatas catatan administratif. Dan yang kedua, transparansi laporan penggunaan dana desa secara berkala kepada masyarakat, misalnya lewat papan informasi desa atau media digital. Yang ketiga, penguatan peran BPD dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Dan yang terakhir, edukasi hukum bagi kepala desa dan perangkat desa mengenai konsekuensi pidana korupsi. Menurut saya pribadi, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat, tetapi juga di level pemerintah paling kecil sekalipun, yaitu desa. Sebagai mahasiswa hukum, saya belajar bahwa pengawasan tanpa penekanan hukum yang tegas hanya menjadi formalitas belaka. Kasus ini juga mengingatkan saya bahwa integritas seseorang pemimpin, sekecil apapun cangkupan wilayahnya yang dipimpinnya, sangat menentukan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Demikian pembahasan studi kasus korupsi dana desa yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan kita
bersama mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa demi mewujudkan clean governance di Indonesia. Saya Kahril, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.